Oligarki Luhut Panjaitan James Riyadi dan Jokowi palsu, dibongkar di hadapan Presiden. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, rakyat Indonesia harus sadar gelombang pengawasan dunia terhadap Jokowi. Dalam waktu yang tidak lama lagi, perhatian dunia akan tertuju kepada sosok yang oleh banyak orang disebut sebagai Jokowi palsu. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Itu yang saya bawa itu sebetulnya final dari investigasi saya pada orang-orang. Iya betul ini teman saya, tapi bukan dia. Artinya keabsahan dia sebagai presiden dengan dokumen palsu itu berdampak pada semua perjanjian yang pernah dia tanda tangani sebagai presiden. Kembali sebuah rekaman video viral dari sang mantan Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah menjadi guncangan media sosial dan memicu klaim kontroversial di kalangan masyarakat luas. Publik yang tidak hanya menduga, namun mereka merasa yakin bahwa sosok yang tampil di hadapannya saat itu bukanlah sosok Jokowi yang biasa dikenal. Kita akan membongkar dari video yang memicu kegaduhan dari postur tubuh Jokowi yang menyusut, rambut yang terlihat sangat menipis, serta langkah kaki yang aneh yang diduga adalah sosok Jokowi palsu. Karena ini bukan klaim yang biasa, tetapi ini diperkuat oleh postingan dari Dr. Tipa yang melontarkan analisis tajamnya terkait postur tubuh, gestur, dan cara berjalan yang tidak konsisten. Bahkan publik kembali dikejutkan dengan kisah Anto dari Bayat Klaten, sosok yang diduga selama ini memainkan peran ganda terkait Jokowi yang masih misterius. Lantas apakah ini upaya penipuan terbesar dalam sejarah politik, ataukah memang ada kebenaran mengejutkan di balik pergantian ini? Kita akan telusuri setiap inci video, membongkar detail rahasia di balik kamera, dan mengungkap tanggapan para tokoh yang membenarkan hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kenapa sih urusan ijazah begini jadi berlarut-larut? Ada apa di balik ini? Itu yang membuat saya ingin untuk menginvestigasi. Ada apa di balik? Ya. Apa yang ditutupi oleh isu ini? Ya. Asli ijazahnya palsu, orangnya palsu, ijazahnya asli, atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu, gitu loh. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Jokowi Widodo. Sosok yang berkacamata. Iya, fotonya sering beredar, tapi disebut orang lain namanya. Itu juga kamuflase, itu mengalihkan supaya orang tidak perhatian terhadap dokumen ini. Oh iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya. Tapi bukan itu katanya. Sampai tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu gitu loh. Isu pergantian figur Jokowi di ruang publik bukanlah teori baru. Ini adalah dugaan adanya seorang aktor politik yang sengaja ditempatkan demi kepentingan tersembunyi. Narasi ini meledak dari analisis Dr. Tipa terhadap video pria mirip Jokowi yang berjalan menuju pesawat. Sosok misterius itu menunduk, memakai topi dan menjaga jarak jauh dari Iriana. Gerakan tubuh dan postur yang tidak sama memicu tuduhan langsung. Inilah Anto dari Bayat Klaten yang diduga adalah salah satu Jokowi yang berbeda, seperti salah satu klaim video yang bersumber dari akun TikTok Christovita Wiloto. Klaim ini berpijak pada satu hal, perbedaan visual yang tidak masuk akal, yang kalau kita perhatikan dari postur, gaya berjalan, dan rambut yang terus menipis berbanding terbalik dengan Jokowi yang dulu berambut tebal dan tubuh berisi. Nama aslinya orang ini adalah Anto yang berperan sebagai Jokowi, ya kan? Kelahirannya atau tinggalnya bisa dikatakan di Bayat di Klaten. Bayat itu pemirsa satu kecamatan di Klaten, agak ke selatan. Kalau dari arah
Surakarta, dan mungkin dialeknya apanya itu sudah mirip-mirip dengan Surakarta daripada ke Jogja. Yang kedua, memang agak aneh ya, Iriana berjalan agak cepat dan agak jauh, itu agak keluntu-keluntu yang disebut Mas Anto itu, pakai baju putih, pakai topi putih, ya kan? Jalannya menunduk, bawa jaket, dan yang sangat luar biasa itu adalah cara jalannya. Benar-benar bukan Jokowi. Itu bagi orang yang biasa mengamati satu gestur itu tahu persis. Ini bukan sekedar penuaan. Beberapa pihak bahkan menyebut ini kode rahasia yang mengindikasikan adanya 8 versi Jokowi berbeda. Menjadi sebuah fakta mengejutkan yang dikonfirmasi langsung oleh Dr. Tipa dalam postingannya yang cukup mengejutkan. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Itu yang saya bawa itu sebetulnya final dari investigasi saya pada orang-orang. Iya betul ini teman saya, tapi bukan dia. Artinya keabsahan dia sebagai presiden dengan dokumen palsu itu berdampak pada semua perjanjian yang pernah dia tanda tangani sebagai presiden. Seperti momen Jokowi di Singapura saat bersama Lee Hsien Loong, detail visual semakin menjadi bukti kuat di mana postur Jokowi yang dianggap terlalu pendek, rambut yang terlalu tipis, dan cara berjalan yang mencurigakan, seolah ada yang disembunyikan di balik setiap langkahnya. Fenomena viral ini adalah contoh sempurna bagaimana potongan video, sudut kamera, dan rumor publik dapat diolah menjadi teori konspirasi yang sempurna. Klaim Jokowi palsu mungkin hanya mencerminkan reaksi emosional publik terhadap perubahan fisik yang normal, menjadi sebuah ilusi yang diciptakan oleh faktor usia, kelelahan, dan trik kamera. Maka kita diwajibkan menggunakan nalar dan ilmu pengetahuan untuk menyingkap kebenaran dan memisahkan fakta kritis dari spekulasi liar yang masih belum terkonfirmasi kebenarannya. Ada orang berbohong dengan dosennya sedang nggak pernah ragu, mulai dari data penulisan, ada kan sekarang ada nulis apa, kalau skripsi, tesis, disertasi, semuanya. Ini juga perlu kejujuran, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar. Dia harus dalam penulisannya ada maksud. Kalau knuckle call itu adalah harus benar, bukan berbohong. Nggak ada di kitabnya, disebutkan ada di kitabnya, berbohong hanya sekedar biar lulus, itu adalah ya namanya nggak amanat secara ilmiah. Ya nggak boleh, itu adalah sifat jelek, ya dosa tentu. Dan itu lebih besar lagi kalau masalah ilmiah, itu adalah dosa besar karena amanat ilmu. Termasuk Anda juga membohongi dosen Anda, ada dosa. Jika di dalam kita menyampaikan kepada orang tersebut membahayakan kita dan juga tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut, maka nggak perlu disampaikan. Tapi kalau menyampaikannya itu adalah tidak membahayakan di kita, kemudian setelah itu kalau tidak disampaikan membahayakan kepada orang tersebut, maka kita harus segera ngomong. Kita harus segera ngomong kalau kita membohongi dia, biar dia tidak berlanjut mengikuti kebohongan kita. Jika kebohongan kita ini akan membahayakan orang, maka wajib kita beritahu. Itu saja sederhana. Jika ternyata tidak membahayakan siapapun, ya sudahlah, tobat, pokoknya berjanji tidak mengulangi lagi, selesai. Membahayakan secara ilmiah atau fisik, ilmiah itu kan luas masalah keimanan dan akidah. Jika Anda diam dalam kebohongan Anda membahayakan orang lain, maka Anda wajib segera memberitahu kalau Anda ingin tobat. Tapi jika tidak membahayakan orang lain, sudah cukup. Tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang tersakiti dalam dusta itu, maka cukup Anda mohon ampun kepada Allah dan selesai. Sebaik-baik orang itu yang menyadari kalau dia pernah bersalah dan menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang membahayakan di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Itu sudah sangat cukup, itulah iman. Tanggapan dan pesan damai dari Buya Yahya yang meski tidak membahas isu ini secara langsung, melainkan memberi asupan spiritual yang sangat penting bahwa sebuah analisis dan kritik harus dijadikan masukan konstruktif untuk perbaikan, bukan senjata untuk memicu permusuhan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa pemimpin sejati akan mengakhiri jabatannya dengan senyum lega dan kebahagiaan rakyat, sedangkan pemimpin yang buruk, yang penuh intrik dan menghalalkan segala cara
akan diakhiri dengan penuh ketakutan dan kecemasan, karena kebenaran adalah cahaya yang tidak terpadamkan dan kejujuran adalah mahkota yang tak lekang oleh waktu, di mana pertobatan seorang pemimpin yang tulus dan jujur akan dinilai jauh lebih mulia di mata Tuhan. Maka bersyukurlah pada siapapun yang berani mengingatkan serta menunjukkan jalan yang lurus. Oligarki Luhut Panjaitan James Riyadi dan Jokowi palsu, dibongkar di hadapan Presiden. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, rakyat Indonesia harus sadar gelombang pengawasan dunia terhadap Jokowi. Dalam waktu yang tidak lama lagi, perhatian dunia akan tertuju kepada sosok yang oleh banyak orang disebut sebagai Jokowi palsu. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Itu yang saya bawa itu sebetulnya final dari investigasi saya pada orang-orang. Iya betul ini teman saya, tapi bukan dia. Artinya